Halo Ja, selamat kalian telah menemukan video ini dan selamat mengupas cerita di Room Story. Selamat datang di Aiko Channel di sesi Room Story. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesehatan. Dan jangan lupa, mari kita semua untuk berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan lenyap dari muka bumi ini. Amin. Nah yo opo cah, setelah hampir 2 tahun ini kita semua dihantui oleh pandemi, apalagi dalam keadaan PPKM seperti ini. Apa saja sih kegiatan kalian di rumah? Coba kalian cerita dan sharing di aku dengan tulis komen di bawah. Memang gara-gara pandemi ini sedikit lebihnya itu tuh mempengaruhi kehidupan kita dari segi mental, fisik, ataupun ekonomi. Ya mungkin kalau dari kalian-kalian ini yang termasuk dari orang-orang introvert, mungkin kalian seneng-seneng aja sih kayak menjamur di rumah, stay at home terus, nungguin pandemi ini hilang sampai rambut upin-upin itu baru tumbuh. Cuma kalau bagi orang-orang tertentu yang bener-bener dia itu gatelan mulu kalau dia tuh di rumah, pasti dia tuh bakalan stres, ngapain ya di rumah, pengen keluar tapi nggak boleh. Dan apalagi sekarang ini semua sekolah-sekolah atau pendidikan ini mengadakan sistem daring, yaitu mewajibkan siswa-siswa atau mahasiswa-mahasiswinya itu untuk belajar online di rumah saja. Dan pastinya hal ini pun juga akan sedikit banyaknya berdampak terhadap kos-kosan yo Cah. Bayangin aja. Sekarang tiba-tiba gara-gara pandemi kos-kosan mereka itu jadi sepi. Hampa terasa hidupku tanpa si cuan. Nah, cerita ini terjadi di kota Surabaya, yang lebih tepatnya berada di sebuah kos-kosan cowok. Ono apa kak kos-kosannya? Kos-kosan mana kak? Di sana kak, jangan-jangan kos-kosan aku. Panik ya lo? Panik gak ya? Panik lah. Kalau gitu jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dulu ya Cah. Oke, now let's down to the room. Cerita horor yang mengkampretkan ini terjadi di salah satu kosan cowok yang ada di kota Surabaya. Kisah apes ini dialami oleh pemuda Pujangga Ting Ting, yang notabene sebenarnya dia tuh orangnya nggak terlalu takut-takut amat, yang namanya dengan syaitoni rojim. Pokoknya orangnya tuh kayak easy going gitu loh, dia tuh nggak cireh. Opo yo, cireh itu kayak bukan orang yang penakut lah. Cuma entah kenapa memang mungkin hari itu tuh hari apesnya dia kali ya. Soalnya kayaknya hari itu penunggu yang ada di kosan ini itu pingin ngajak dia main. Ya namanya tuh hari apes, mau gimana-gimana ya tetap aja apes. Sebelum kita cerita tentang kejanggalan atau gangguan apa sih yang dialami oleh pemuda Pujangga Ting Ting itu, aku mau kasih sedikit gambaran buat kalian para subscriberku yang terkece. Nah, buat kalian yang belum subscribe aku, berarti kalian belum kece tuh. Makanya subscribe dulu biar jadi orang yang terkece. Jadi ini gambar manual denahnya ya. Kita mulai hosternya dari depan ya. Dari depan sebelum masuk ke rumah, kita bakal disuguhi sama pagar dan tembok. Nah, masuk ke dalam, di sebelah kanan kalian bakal nemuin beberapa kamar, dan di dekatnya ini ada tempat parkir, khususnya untuk parkir motor. Nah, kalau nengok ke kiri, kita bakal lihat ada tembok kayak sekat gitu. Nah, di balik tembok itu tuh adalah rumah dari si owner tuh kosan. Jalan lurus, ikutin tuh jalan sampai ada belokan menuju ke sebelah kiri. Nah, dari belok kiri itu kalau kalian lurus lagi sedikit aja, nanti kalian kalau ngintip ke sebelah kanan, kalian bakal nemuin sebuah lorong. Nah, lorong ini adalah lorong yang gelap dan sempit yang dihempit oleh beberapa kamar kos-kosan. Jadi ceritanya ini tuh lorong di tengah, terus di kanan dan kirinya itu yang berhadapan-hadapan itu tuh ada kamar-kamar kos. Nah, di pojokan kamar kos itu, di pojokan lorong itu tuh terdapat satu gudang. Nah, balik lagi ke tempat poin sebelum kita nengok ke kanan, kalian itu lurus aja dikit, lalu kalian belok ke sebelah kiri. Nah, dah tuh kalian di situ bakal nemuin kamar dari si pemuda Ting Ting ini.
kita labelin aja nama pemuda Pujangga Tingting ini sebagai Mas Sukri. Nah, jadi kita bakalan fokus dulu ke sekitar daerah tempat kamar Mas Sukri ini. Nah, kalau kalian lihat, kalau ini aku zoom denahnya, ini tuh akan membentuk seperti kotak persegi. Nah, ini deretan adalah kamar-kamar, dan yang di pojokan ini tuh punya si Mas Sukri. Yang ini, bentuk L ini, itu yang aku bilang tadi, punya si owner kos-kosannya tersebut. Jadi, bentuknya tuh L. Jadi, di balik rumah owner ini itu, membelakangi pintu masuk yang di sebelah pagar yang aku cakap tadi tuh loh. Nah, sampingnya dari rumah owner yang berbentuk L ini, itu tuh ada satu kamar lagi yang berpenghuni. Dan di sebelahnya itu ada gudang. Jadi, gudangnya ada dua. Di pojokan yang ada di lorong gelap tadi, sama di pojokan yang tempat rumah si owner yang bentuk L itu tadi. Di atas tuh kamar, itu tuh ada lantai 2 yang diisi beberapa kamar juga. Jadi kalau dari tempat Mas Sukri kamarnya itu, dia tuh bisa directly lihat seberangnya dia itu ada rumah dan gudang, terus atasnya itu kamar-kamar gitu ya, 2 lantai. Terus di sebelahnya gudang itu yang ini digunakan untuk dapur. Nah, untuk di tengah-tengahnya itu tuh kayak halaman luas, jadi kayak visible gitu. Kamu mau lihat ke sana, kamu mau lihat ke seberang sini, itu tuh bisa. Dari sini paham nggak pean-pean? Nah, sebenarnya di bagian belakang itu masih banyak kamar-kamar kosan dan ada juga kamar mandinya di sana. Cuma kali ini aku akan meng-highlight lebih di area daerah tempat Mas Sukri tinggal ini. Soalnya kejadiannya sih di daerah situ. Jadi kalau nanti aku bahas juga yang ke belakang-belakang, takutnya videonya tuh bakalan panjang lebar kayak kisah cinta kalian yang nggak kelar-kelar. Oke, jadi flashback ya ke cerita ketika Mas Sukri pertama kali sampai di kosan tersebut. Ingat nggak waktu aku bilang karena adanya pandemi ini sedikit banyaknya juga berpengaruh dengan bisnis kosan-kosan yang ada. Nah, ini nih yang aku maksud ya. Jadi kosan ini itu terdapat kurang lebih 38 kamar. Bayangin seluas apa kan kosan ini. Nah, sebelum pandemi pun kosan ini tuh gak sepenuhnya itu terisi. Jadi masih ada beberapa kamar yang memang kosong. Apalagi semenjak ada pandemi ini, kalian bisa bayangin dong, banyak orang-orang atau mahasiswa yang melakukan belajar di rumah secara online, yang mengakibatkan mereka harus keluar dari kosan dan kosannya pun jadi sepi. Singkat cerita, Mas Sukri ini melakukan perjalanan dari kota asalnya menuju ke Surabaya karena dia ada urusan yang harus diurus pada hari itu. Sesampainya di kosannya, Mas Sukri ini masih sempat lihat jam, kita jam 5:30 atau mendekati hampir maghrib gitulah. Nah, sesampainya di kos, Mas Sukri pun nik buka tuh gerbang dan masuk. Di situ Mas Sukri langsung parkirin motornya dan di situ juga dia berpas-pasan sama mas-mas yang tinggal di kamar depan. Ingat kan yang aku ceritain di depan tadi ada deretan kamar, nah di situ masnya tinggal. Di deretan kamar itu tuh masih ada satu penghuni, yaitu mas-mas yang berpapasan dengan Mas Sukri itu tadi. Ya pikir Mas Sukri, oh berarti masih ada orang nih di sini. Cuman sayangnya masnya tadi itu mau pergi keluar. Ya sudahlah, batin Mas Sukri nggak apa-apa. Toh di situ dia juga masih ngeliat ada 2-3 motor yang diparkir di parkiran motor. Berarti intinya masih ada penghuni manusia yang nginep di kosan ini. Setelah parkir motor, masuk dah tuh Mas Sukri sambil ngucap Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kini, akhirnya dia pun jalan menuju ke kamar dia. Kan aku tadi cakep tuh, kalau jalan menuju ke kamar Mas Sukri ini, dia harus melewati, kalau kalian nengok ke kanan itu akan ada lorong yang gelap. Nah, Mas Sukri akhirnya sampai tuh di depan lorong tersebut. Terus dia tuh nengok ke lorongnya. Masih gelap ya ternyata. Oh iya, aku kelewatan nih. Sebenarnya kos-kosan ini itu juga ada mbak-mbak yang bersihin nih kos-kosan. Jadi kayak mbak-mbak yang bersih-bersih rumah gitu loh. Yang ngepel, nyapu, buang sampah, bersih-bersih lainnya. Tapi kalau pekerjaannya dia sudah selesai, ya wes dia kayak keluar lagi, nggak nginep gitu loh. Pokoknya dia tuh nggak stay dan nggak nginep di kosan itu. Even dia tuh ke situ tuh kayak pagi atau nggak siang hari. Jarang banget dia tuh ke situ pada malam hari. Jadi memang lebih banyak yang nyalain lampu di lorong itu tuh Mas Sukri. Soalnya memang di situ itu kan lagi sepi. Jadi ya Mas Sukri lah yang biasanya tuh nyalain lampu di situ. Nah, for your information, saklarnya tuh ada di sini, Cah.
di tengah-tengah lorong ini yo. Entah napo kemalasan Masukri pada malam itu tuh kayak ngelunjak. Entah apa yang merasukimu. Di sini nih nanti aku kasih nasihat ke kalian dah. Makanya jadi orang tuh jangan males-males. Nah, disinilah kejadian keapesan Masukri pun dimulai. Suara dari cewek yang sedang tertawa cekikikan. Untuk kalian yang suka dengan channel dan video ini, dimohon untuk sangat mensubscribe channel ini, klik tombol lonceng di atas agar kalian tidak ketinggalan video-videoku yang terbaru, memberikan like dengan jempol yang gede, dan komen di bawah untuk requestan video apa lagi yang akan kita bahas tuntas di videoku selanjutnya. Semoga kita sehat terus and see you on my next video. Bye!